أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد. Yang mulia, yang terhormat para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, khusus pada ibunda Abah Syarifah Harun sekeluarga. Yang mulia, terhormat khusus pada keluarga besar Bapak Azril, Bapak Khairil sekeluarga. Tausibil Majelis Al-Istighfar. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir dalam rangka majelis bulanan, yaitu baca kitab Majalis Susaniyah. Karena belum lagi bulan Rajab, jadi belum haul gurur. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi Idaraini amin. Nabi Umar qila bi umrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan khairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Daripada sahabat Rasulullah SAW yang dikunyah dengan Abi Umar atau Abi Umrah, nama beliau Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan bagiku di dalam agamaku, itu agama Islam, kan satu perkataan yang tidak aku menanya daripadanya itu akan seseorang selain engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata olehmu, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah olehmu. Riwayat ini hadis Imam Muslim radhiyallahu anhu. Maknanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat memperhatikan tentang agama, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Beliau bertanya kepada Rasulullah agar supaya hidup dengan Islam, mati dengan Islam, seluruhnya kada keluar daripada kata Islam. Artinya agama itu seolah-olahnya menjadi masrah di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun pada adat itu kan sangat susah. Nah, Islam di dalamnya kandungannya ada perintah, ada larangan. Di dalam perintah ada kandungannya fardu, ada kandungannya sunnah. Di dalam larangan ada kandungannya haram, ada kandungannya makruh. Sehari-hari dalam hidup siang malam dalam Islam, itu seseorang yang masuk dalam kata mengerja perintah Allah, menjauhi larangannya, karena ini sangat susah. Sehingga oleh sahabat, saya hanya bertanya kepada sampeyan, wahai Rasulullah, saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain bagaimana caranya memelihara agama. Rasulullah bersabda, kamu percaya kepada Tuhan kamu Allah, kemudian kepercayaan kamu itu istiqamah, kamu jaga tetap di dalam kata amantu billah. Itu laksana titik yang pertama, penghimpun seluruh
daripada permasalahan agama. Kalau seseorang sudah percaya dia kepada Tuhannya, yaitu Allah, maka di dalamnya dia tidak akan menyekutukan lagi. Artinya berjalanlah waktu, berjalanlah seluruh hal ehwal kesibukan, orang meyakini adanya yang berkuasa, yaitu Allah. Tidak ada lagi kata selain Allah. Nah, lalu menghadapi sesuatu itu ya tidak berpegang lagi pada asbab, pada sesuatu atau kepada makhluk, hanya kepada Allah. Dari situ lalu ada unsur seseorang yang beriman kepada Allah, tentu ia beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Seseorang beriman kepada Allah, tentu ia beriman kepada kitab-kitab Allah. Seseorang yang beriman kepada Allah, tentu ia akan tunduk kepada perintah-perintah Allah. Seseorang yang percaya Allah pencipta seluruh makhluk, tentu ia akan punya peradaban akhlak pada seluruh makhluk. Itulah makna istiqamah. Sehingga kata istiqamah itu maknanya tetap di dalam Islam, tetap di dalam iman, tetap di dalam tauhid. Ya, menjaga itu yang adanya unsur Allah mengutus Rasul, kemudian diteruskan oleh para sahabat Rasul sampai ke kita, ditinggal oleh ulama kita, karangan-karangan mereka, kemudian ditinggal oleh ulama kita, murid-murid mereka. Karena itu ulama dia punya dua karangan. Satu karangan berupa satu risalah, satu karangan berupa murid-murid beliau. Situlah Abil Hasan Asy'ajali ditanya, pian ada karangan kitab, mana karangan pian? Maka beliau berkata, murid-muridku itu adalah karanganku. Sampai ke kita, sehingga isinya hanya menjaga supaya istiqamah. Umat Rasulullah ini kalau kadang menjaga kadang-kadang istiqamah, karena sangat besarnya pengaruh-pengaruh daripada sesama Islam pun saling mempengaruhi, apalagi dengan orang non-muslim. Isinya semuanya bagaimana agar supaya Islam dan penganutnya kacau balau, kada arah lagi. Bagaimana mereka supaya tidak ingat lagi dengan agamanya, tidak ingat lagi dengan Rasulnya, tidak ingat lagi dengan kitab-kitabnya. Apa yang ditinggal oleh ulama kada ingat lagi. Sehingga bersilih ganti Allah mengirim ke muka bumi ini. La yazalu taifatun min ummati alal haq la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa umatku itu di dalam jalan hak, itulah makna istiqamah. Tidak memberi mudarat kepada mereka oleh orang yang berbeda pendapat dengan mereka, sehingga datanglah apa yang Allah janjikan dengan menghancur dunia ini. Artinya selama dunia ini masih ada, tetap Islam itu ada, tetap iman itu ada, karena berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Rasulullah mulai beliau umur 40 tahun sampai risalah beliau yaumil qiyamah, artinya hancur dunia. Umur 40 tahun
diutus Rasulullah menyampaikan apa? Tauhid. Orang lebih ada ayat 11 tahun, ada 10 tahun di Mekah. Tauhid yang disampaikan setelah hijrah ke Madinah baru ada hukum perintah salat. Isra Mi'raj 100 tahun ada perintah seterusnya, perintah salat Jumat. Atau di Mekah salatnya hanya mengikut agama Nabi Ibrahim. Dari itu siapa abah kita di dalam agama? Abah kita itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelumnya Rasulullah itu mengikut agama Nabi Ibrahim. Nah, perjalanannya terus berkembang. Puncak Islam jaya adalah di waktu hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Di hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itulah bersinarnya sampailah kalangan-kalangan kepada kita. Kalau ada peringatan Maulid, ada peringatan seluruhnya, karena kota Madinah yang tempat Rasulullah SAW berhijrah. Dan seluruh agama yang lain pun mengakui luar biasa sambutan daripada penduduk orang Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang jauh, perjalanannya jauh ke Madinah. Orang-orang tempat kelahiran Rasulullah SAW kota Mekah kada sama sekali bahasa kita menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu awal Rasulullah berjumpa dengan Jibril alaihissalam, kemudian dibawa oleh istri beliau menghadap pamannya, paman daripada Sayyidatuna Khadijah, seorang ahli tentang kitab Injil. Beliau berkata, wahai Muhammad, tidak ada orang yang diutus umpama engkau illa uziya, kecuali akan dimusuhin. Engkau akan diusir dari kampungmu. Jikalau saya panjang umur, saya akan membela engkau. Tapi tidak berapa lama itu paman daripada Khadijah meninggal dunia. Yang kada sampai Rasulullah dakwah. Berlalulah perjalanan beliau, ternyata sesuai. Awalnya Rasulullah tidak mungkin orang kampung ini akan mengusir saya, karena saya punya akhlak. Orang kampung menemui saya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Apabila di kampung itu orang kadang berusaha, maka Rasulullah mencarikan usaha. Di kampung itu ada orang bermusuh Rasulullah yang menamayakan. Di kampung itu ada janda anak yatim Rasulullah yang mengungkusi. Di kampung itu sama sekali kampung itu kada tahu tata cara pasidin yang memberitahu. Tu'inul menulungi al-qul seluruhnya Rasulullah. Jadi oleh beliau kada mungkin ini anak saya berbuat kebaikan. Ternyata di waktu dakwah beliau awal tauhid, karena akan merubah satu pekerjaan yang dikerja oleh leluhur orang dahulu, akhirnya ya marah orang karena hubungannya kepada kepercayaan, keyakinan. Sehingga Rasulullah babah kita bari itu seluruhnya bahasanya salah. Tuhan berhala apa seluruhnya itu pada orang tempat kelahiran sidin disebut orang musyrikin, orang namanya kutukan Allah ya, karena terhubung kepada itu apa salah semua akhirnya ya tidak terima artinya. Lalu Rasulullah disebut dengan kata majnun, orang gila.
sudah dibesahir tukang sihir. Bermacam-macamlah mereka propaganda agar supaya ya Rasulullah tidak dipercayai. Tapi Allah punya kekuasaan. Di Mekah yang pertama percaya kepada Rasulullah SAW istri beliau, teman beliau, awal lagi halus Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengawali perjalanan. Bertambahlah Sayyidina Umar, bertambahlah yang lain-lainnya sampai 11 orang. Terbanyak adalah orang-orang yang lemah, yaitu budak. Nah, ini maknanya bahwa kata saya beriman, kata saya seorang muslim itu tidak seperti itu. Dia akan berlalu. Rasulullah hijrah, kita tidak seperti itu. Kita akan menemui permasalahan-permasalahan hidup yang akan merubah keyakinan kita kepada Allah, merubah agama kita. Tapi kita kadang sadar kalau kada berhijrah tidak akan selamat sampai ke dalam kubur. Kata hijrah itu bukan berpindah kampung, tapi memelihara, menjaga keyakinan. Setelah Rasulullah selesai pertama kali sudah tidak ada lagi kata hijrah. Alakin hijrah man hajar su, orang yang meninggalkan sesuatu yang kada baik. Nah, inilah dari kata hadis ini bahwa wujudnya atau adanya majelis taklim baik di rumah ke rumah itu seperti orang bahari, di masjid ke masjid orang dahulu musallam. Adapun nang tablik akbar tengah lapang dakwah apa itu orang waya ini orang berdiri, seluruhnya boleh aja. Nah, sistem Rasulullah dari rumah ke rumah dulu. Hari pertama Rasulullah Islam Mesir ada nyata dinampakkan ke orang dari rumah. Setelah perintah jahar baru Rasulullah tablik akbar naik ke Jabal Abi Qubais. Setelah bercerita tentang diri beliau dan beliau jikalau saya berbicara ini kamu semua percaya. Orang karena beliau digelar Al-Amin percaya. Tapi beliau menceritakan tentang Allah. Paman beliau sendiri Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka kamu ini wahai Muhammad. Ini kalimat turunlah di situ surah Al-Lahab. Dari sini belajar nasab itu tidak ada artinya, tidak ada manfaat nasab itu kalau tidak sesuai dengan agama. Abu Lahab itu adalah turunan Rasulullah, ya punya silsilah paman, ya di atas anak Abdul Muthalib. Ya, itu nasab turun di situ. Maka Rasulullah tidak ada kelebihan dengan nasab. Tidak ada kelebihan dengan kekayaan, tidak ada dengan pangkat. Kelebihan bittaqwa, dengan sifat takwa. Nah, ini disebut namanya dakwah. Dakwah itu tidak ada pandang ini. Ulun ini misalnya baca kitab nih, ulun kegenangan di higa sebelah nih. Habib sangat tinggi martabat dalam nasabnya. Ulun kadewani. Tapi ulun kada lagi menggenang Habibnya, karena yang membaca ini adalah dari Rasulullah. Tidak ada kata Habib lagi. Nah, ada Al-Quran, ada adalah kata Rasulullah, nah ada adalah perkataan para aulia. Kada ada lagi. Ada kalau bepandir kita sebelahnya bala Habib. Artinya lebih sempurna. Tapi begitu dakwah tidak ada itu. Disitulah kata tidak ada kata ketinggian nasab lebih utama daripada sifat takwa. Takwa itu berdahulu. Dan lu ini belajar dengan guru-guru. Di sinilah permasalahan guru-guru
kita tidak perlu melihat apa saja. Seluruh isinya adalah takwa. Kalau seorang habaib dia takwa, ya kita bisa berteman. Tapi kalau dia tidak takwa, kedua ini kita berteman. Walaupun dia habaib dijamin misalnya masuk surga, kita kada jadi dijamin. Sidin masuk surga kita kada. Mengawali sidin nang keadaan kalau nang baik-baik ya kada masalah. Itu paribahasa di dalam kata nasab itu turun di dalam martabat dakwah dengan turunnya tabat yada abi lahabin wa tab. Orang kada nasab naik martabatnya dengan sabda Rasulullah SAW, Salman minna ahlul bait. Salman Al-Farisi itu orang bule, tapi saya mengatakan kata Rasul itu ahlul bait saya. Maka orang kada nasab tapi dia punya kekuatan iman dan Islam, cinta kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu cucu saya. Di waktu seorang ulama di Mesir, dia mengajar, tapi dia melebihi daripada para habaib. Habaib seperti ada sebahagiannya karena mungkin seperti itulah hidup ini. Ada senang. Bagaimana ini mengajar di lain habaib? Yang habaib seharusnya yang mengajar. Maka itu ulama kalau itu kita sudah bagaimana siapa yang kita panggil lah Rasulullah SAW, siapa yang disahuti oleh Rasulullah, suara Rasulullah sampai ke situ, itu yang berhak. Seluruh habaib memanggil ya jadi kaiku datuk tidak manggil Rasulullah. Begitu ini ulama manggil ya Rasulullah, ya Habibana, Rasulullah memanggil keluar suara beliau sampai ke Mesir. Maknanya di dalam kehidupan kalaunya masuk ke dalam kata majelis taklim, kata dakwah, itu tidak ada pandang siapapun, semuanya sama. Tapi begitu kita turun dalam martabat akhlak, kita punya peradaban. Kita dikasih oleh Rasulullah SAW satu teman yang sangat indah, yaitu Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ahlul Bait sangat indah. Ulun bakawal dengan Habib Bapak ini. Lebih dari orang-orang biasa. Beliau punya sifat-sifat yang saya peribahasa ulun kada menduga melebihi dari orang-orang yang kadang orang yang kada Habib nih alahan pada Habib akhlak kepada kita, tapi Habib sangat luar biasa. Begitu kita lihat, wah inilah makna habaib ahlul bait dzurriyyah Rasulullah. Salah satu mereka punya sifat Rasulullah di dalam dirinya. Ini makna maksud daripada amantu billah tsumastaqim. Kamu berimanlah kepada Allah, kamu beristiqamah. Kata istiqamah ini kita tidak terpengaruh dengan apa aja. Yang penting jalan kita bismillah, jalan orang bismillah. Bakawal kita sesuai kalau memang sehati bahasa orang itu ya kita lihat bahasa seluruhnya. Nah ini hubungan termasuk di dalamnya adalah kata ukhuwah ngarannya. Nah, di situ tidak ada kata tinggi, tidak ada kata rendah, tapi begitu masuk dalam kata akhlak, di situlah ada peradaban. Peradaban umat Rasulullah SAW kepada para habaib disuruh mereka memuliakan para habaib, menghormati para habaib. Itu tugas kita karena berkah daripada Rasulullah SAW dan sidinlah masih ada wujud sama-sama dengan kita, yaitu wujud dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu badannya itulah badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya ke bahasa kita itu. Umatnya ini melewati ruh rohaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya menjadi kesatuan yang sangat indah. Bagi orang yang sama-sama amantu billah, aku beriman dengan Allah. Siapapun orangnya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, melakukan apa seluruh terhubung kepada agama. Ulun bakawal dah kayak apa aja kada pernah pemerintah, mau kayak apa aja kada pernah terhubung kepada apa aja.
Karena orang punya satu keyakinan di dalamnya kebaikan baik aja. Kadang kita awalnya malawur subuh kada pernah menggerak. Oh kayak apa itu? Kita namanya kawal tuh kada boleh ganggu itu aja satu. Masalah perjalanan kehidupan itu urusan masing-masing deh. Begitu berbicara tentang doa, berbicara tentang begitu kita majelis, berbicaralah kita ilmu apa? Nah ini ada unsur seluruhnya pembicaraan. Tapi begitu bakawal, yang penting di dalamnya bahasa kita baik, kemudian di dalamnya saling menghargai apa seluruhnya. Karena kalau saling gitu, seorang perintah ini itu apa semuanya itu tidak akan bisa bakawal. Kita akan terlihatlah di dalam ukhuwah kita itu kekurangan-kekurangan. Kita tidak akan melihat kekurangan. Ada tahu dia apa? Kalau sudah mata di berpajang kada kelihatan lagi nang hilangnya wujud Allah. Itu lalu seperti itulah perjalanan. Maksud ulun ini tidak akan istiqamah seseorang itu kalau masih melihat ada kekurangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kekurangan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekurangan ulama, kekurangan guru, kekurangan orang-orang saleh, kekurangannya yang dilihat. Kebaikannya ada kelihatan sama sekali. Nah disitulah kesalahan. Ada kau istiqamah. Pasti kita begitu hadir di majelis, begitu ke masjid, melihat imamnya si fulan, ingat kekurangan si fulan, kada jadi salat berjamaah. Ada mau untuk imamnya, karena mau dilihat kekurangannya. Tuh hadir di majelis, ingat kekurangan guru, ada mau. Tuh guru ini, ada mau. Ya kada kawai, semestaqim ini kada kawai. Karena nang dilihat. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan satu jamaah. Rasulullah capian perang, tidurlah sahabat, disuruh sahabat nang lain jaga. Tujuannya untuk membangunkan salat subuh. Namanya orang kecapian nang jaga nang ini, jaga juai mata bebuncilak, kayaknya tak gijim surangan. Nyata guring. Udah panas ada hanya tak bangun. Sabadatan kada sembahyang subuh sampai Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Kenapa kamu jadi? Tidak. Sudah tidak ada. Karena ukhuwah beliau menjaga itu lebih utama daripada apa. Kalau sudah seperti itu adanya, itulah sudah. Kabar jalanlah beliau setelah beliau dari kampung itu baru beliau salat subuh. Matahari sudah tinggi, panas sudah. Apa maknanya? Rasulullah SAW berbaring-baring waktu istirahat di antara dua orang laki-laki. Sebelah Sidin, paman Sidin Hamzah. Sebelah Sidin, sepupu Sidin Babari. Di waktu Rasulullah SAW istirahat adalah ketahuan yang sebelah. Ada ketahuan. Inilah makna persaudaraan. Ada tahuan kalau menggerak ke sebelah, kenapa guring aja aku tadi ini kade juga sebelah kade. Sebagaimana asalnya seperti itu, ya Rasulullah seperti itulah kembalinya. Padahal beliau melakukan perjalanan melebihi daripada perjalanan pembicaraan akhirat. Nah, apa maknanya? Seluruhnya kita hendak mengetahui orang tuh di dalam makam istiqamah kalau wujud pandangannya sudah pandangan billah. Ya, seperti tidak terlalu seperti mengagung-agungkan sesuatu. Kadang memandang seluruhnya itu bukan urusan kita, tapi seluruhnya itu sudah ketentuan daripada ketentuan Allah. Nah dari sini apabila kita terapkan ke dunia, kita berusaha, kita tetap emang buat saya beriman kepada Allah, saya seorang muslim. Hendaklah berhasil usaha itu. Tsumastaqim, hendaklah istiqamah di dalam berusaha. Terus saja tunggu bahasa orang Banjar. Sebagaimana apa yang digawin itu kayak apa caranya supaya berhasil. Berusaha cari jalan apa seluruhnya keberhasilan. Akhir perjalanannya jangan melihat orang. Kadang kau berhasil kalau melihat masih orang lain.
toko sebelah modelnya nang kayak ini, aku harus seperti ini juga. Kada usah kita apa nang menurut kita ini itu nang kita ambil. Istabti qalbak, jiwamu nang berhak untuk mengurus kamu. Urus diri kamu dengan jiwa kamu. Jangan urus diri kamu dengan memandang orang lain. Kamu tidak akan berhasil. Itu malah istabti qalbak. Wa in abtauka wa abtauka. Kamu patuhi jiwa kamu. Sekalipun orang lain berbicara ini dan begini. Ini kalau terhubung kepada usaha. Allah tidak berhasil. Diri kita lihat apa seluruhnya. Tetapi berjuang. Istiqamah terus sampai kepada puncak keberhasilan. Tapi seluruhnya tidak akan berhasil, tidak akan mendapat keberkahan kalau agamanya luntur. Tergantung di agama. Seseorang bisa berjalan dengan baik, tapi agama ada dipelihara, tidak akan dapat berkah. Berkah itu keberhasilan yang kita hasilkan, menambah manfaat, menambah ketenangan jiwa, menambah kesuksesan hidup, rukun keluarga. Tapi begitu keberhasilan kita capai, tidak dengan keberhasilan agama, bisa menambah tapi tidak bermanfaat. Bisa bermacam-macam apa seluruh kita punya, tapi tidak menjadikan ketenangan jiwa. Ada rukun rumah tangga. Dari hadis ini maka sahabat, saya ya Rasulullah cuma bertanya kepada sampian, tapi saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Apa jawaban Rasulullah? Amantu billah tamastaqim. Qul, kamu yakini, kamu kata aku beriman dengan Allah, tsumastaqim. Jalani keimanan itu dengan istiqamah. Ini hendak ke dunia sukses, hendak akhirat selamat, hendak jadi apa aja, itu seluruhnya. Kalau kada istiqamah kada selesai. Orang hendak agar supaya ada berkah di waktu nuntut ilmu, istiqamah terus selama guru itu mengajar. Kada kawa tiap hari sebulan sekali. Hendak sekolah, kada kawa lagi sekolah di kampung. Awal pondok ini pondok itu selesai sampai habis, baru dapat kata berkah. Seluruhnya sama. Jadi kan ada perbedaan itu. Kita aja hendak supaya bisa membaca Al-Quran, belajar. Orang kalau bisa sama sekali, ikra dulu. Istiqamah lah belajar ikra 1, 2, 3 sampai 4 sampai 5. Sudah 3 tuh, 4 tuh sudah bisa tuh baca Quran. Istiqamah pulang baca Quran. Ujurakan apa nang pindah kada bagus apa seluruhnya akhirnya bagus. Kayak itu juga orang belajar belagu. Ulun anak ulun nang belajar kada nyaman juga kan nang mengajar nang belajar ini kada nyaman. Ulun nang mengajinya belagu, ulun pulang nang baca ramahnya nang baca kitabnya kada cocok. Maksud ulun nang pindah anu banyak bisa guru. Di Gunung Timbak banyak yang bisa mengaji Quran. Anak kahandi itu si Ustadz Usop kita majelis asana situ. Bisa seorang bermotor, misalnya guru sama anak matur. Asa bawa main bola aja sekali rana. Ayah apa maksud dulu ada saya paling ini nah. Kenapa ulun menyuruh di Gunung Timbak kadang itu si orang Gunung Timbak tuh masuk ulun ada kan mulai belajar kasih dia biar itu sekadar lagu tingkalong sangkot artinya kada pas meningkalong sangkot kemana ke beberang aja dahulu, tapi jadi dasar itu hanya melatih pernapasan. Isi belagu itu sebenarnya pernapasan. Napas lu ditahan dulu 5 menit, kawan nahan napas karena keluarkan pulang suara 5 menit, itu orang melatih napas karena tambahi pulang. Ya nang kawa wadduha itu napas saja. Itu perlu latihan kayak itu menahan napas, kemudian mengeluarkan suara berapa menit nih. Nah, napas kawahnya 3 menit, itu bernapas. Tambahi karena esok semenit pulang, tambahi banyak dah. Mengeluarkan suara kayak itu juga. Hanya 2 nih itu aja latihannya. Tahan napas, keluarkan suara.
Apabila terlatih ini panjang nafas. Suara tuh ini suara kan baik. Kada baik sebenarnya asalnya begitu. Belajar Quran akan membaikkan suara seseorang. Suara seorang sarak apa? Coba belajar Quran baik-baik. Dia akan beri hiasan kepada suara manusia karena Quran itu sangat indah. Dia akan mengeluarkan suara orang kaya apa aja jadi indah. Hanya sistemnya kita salah. Kita hanya meniru yang dikasih orang sudah terlatih, sudah tahun per tahun, puluh tahun. Haji Muammar itu udah berapa? Kawah kada benar pas terlatih, orang nuruti juga dengan suara keras mana kawah? Karena kan ada latihannya. Ya latihan dulu, jadi latihan itulah hasil. Nah ini yang maksud. Kenapa kadang suruh orang misalnya masuk belajar situ. Kawah bermotor. Ada waktu kosong datangi guru yang bisa. Nang anum ada aja juga, ayah Ustaz Sarip, manggar dah, belajar situ duduk juga, pelajari orang, tapi ada guru dahulu mah, usulnya ini hanya berjalan. Jadi otak guru tuh bilang berperangkap, sarangkapannya mati berdahulu udah jadi guru, ada stres akhirnya, iya, kayak apa ya seperti ini, ya kada ada seikung, araya masa berita. Kadang mengerti kenapa ulun nyuruh si anu mengaji maksudnya belajar mengaji belagun itu pian manfaatnya kada ka ulun kada pian juga kan ya orang baca tuh di masjid Al-Kahfi jurang acara Isra Mi'raj sudah ngaji dapat amplop mun kada percaya buktikan kada percaya ya apa Quran itu menghasilkan keberkahan biar kada tahun lagi kenapa orang kari-kari itu ketujuh benar dihiau sana itu ya beliknya nak kancang kantong parut kanyang kantong kancang kayak apa pina mengasih deh lagi beliknya bermotor berkah asalnya belajar ya kada belajar kada kawan apa ya kayak itu aja seumuran bisa alif lam mim aja kada bisa apa lagi ini aja sekadar kita menambah keberkahan baca hadis Rasulullah yang sudah sampai ke 21 daripada riwayat 40 Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selama dunia akhirat terhindar daripada bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wal salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bi suratil Fatihah.